Ada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama. An Nabi Hurairah qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al famu wal farju rawahu Tirmizi hadza haditsun shahihun gharibun. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Maka beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi juz 3 halaman 245 nomor 2072. Ia berkata ini hadis sahih gharib. Pertanyaan dari hadis ini, apakah kata-kata dalam dunia maya atau WA, BBM, SMS dan lain-lain bisa dikategorikan dosa karena mulutnya? Mohon penjelasan dan juga mohon dijelaskan tentang al-famu wal farju, mulut dan kemaluan ini, Ustaz. Apa hubungannya dengan WA, SMS, Facebook, hubungannya apa? Tidak usah kita mempersulit. Zaman Nabi dong yang WA barang. Tapi beliau sudah menjelaskan begini. Jadi orang banyak disebabkan masuk surga karena takwa kepada Allah, jelas. Ya, samping itu tanda kalau dia orang yang bertakwa itu akhlaknya baik. Akhlakul karimah, akhlaknya baik. Di antara akhlak-akhlak yang baik seperti nanti pada uraian brosur ini sudah dijelaskan. Bagaimana suami yang berakhlak baik terhadap istrinya, terhadap anaknya. Baliknya bagaimana istri yang berakhlak baik terhadap suaminya. Bagaimana terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana terhadap Allah, bagaimana terhadap teman sejawat. Dijelaskan semua, itu akhlak yang baik. Lah yang menyebabkan orang masuk neraka kebanyakan disebabkan karena mulutnya. Ya, mulut yang suka menyebar fitnah. Ya, mulut yang suka mengatakan sesuatu hanya dasarnya katanya. Yang paling dibenci Allah itu orang menceritakan sesuatu hanya dasarnya qala wakila. Kalau orang Indonesia makanya suara burung dijadikan pegangan, seolah-olah benar. Setelah ditanya cuma katanya siapa? Katanya teman saya ditanya katanya teman saya lagi. Jadi tanpa ada sumbernya. Lagi kalau masalah agama, masalah din, sumbernya kok hanya katanya, tidak bisa dipakai. Ya, karena dinullah itu sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu dikatakan dari agama Allah, agama Islam, mesti ada sumbernya. Kalau tidak dari Al-Quran, ya dari Sunnah. Ya boleh agama kok katanya si fulan, nggak boleh, harus kata Nabi atau kata Allah lah gitu. Maka di NTA ini dilarang. Cara mau menyebarkan agama karena sering ngaji di NTA terus menerangkan kata Ustadz begini, enggak payu kata Ustadz itu agama. Kalau agama harus diambilkan kata Rasulullah dalam hadis ini, riwayat ini lah gitu. Kalau diambilkan Quran, ya Quran surat ini ayat sekian, nah harus begitu. Tidak boleh kata Ustadz jadikan dasar, ya, atau pegangan itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Itu dari mulut.
Teologi penyebab masuk neraka itu karena kemaluan. Tahu kemaluan enggak? Ya. Kebanyakan masuk neraka itu karena kemaluan. Ning Sobode ning Kali Jodo. Ya enggak? Atau di Doli dulu di Surabaya. Ya. Nah, di Kali Jodo itu yang dicari apa? Yang aktif apanya? Apanya yang aktif? Kemaluannya kan? Kemaluannya siapa? Apa yang siap di Kali Jodo? Ya yang disiapkan di Kali Jodo dan yang moro ke sana. Yang datang ke sana, yang dicari apa? Nah, itu menjadi penyebab masuk neraka. Itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Alhamdulillah Gubernur DKI melarang itu. Walaupun gubernurnya bukan orang Islam, tapi kami mendukung itu. Mendukung pelarangan itu. Ya, ketika gubernurnya orang Islam malah nggak berani. Ya enggak? Berapa kali gubernur orang Islam itu enggak berani berantas itu. Makin subur. Lah ini gubernurnya bukan orang Islam malah berani. Ya. Itu dilarang oleh agama memang. Tapi mengapa orang Islam tidak berani memberantas itu? Nah, banyak perhitungan ya. Maka itulah kalau Nabi mengatakan itu penyebab banyak orang masuk neraka karena kemaluan, hal-hal yang menyebabkan itu harus diberantas. Ini kata Nabi, ora data SMS, WA barang ora rasa ngrembug. Nabi ora tahu WA-an. Tapi jauh sebelumnya sudah mengatakan seperti itu. Dan itu cocok untuk segala zaman. Zaman Nabi belum modal WA, belum modal SMS, belum modal Facebook, sudah mengatakan begitu beliau. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, ya, selalu cocok, tidak pernah usang. Apalagi masih di halaman 1, masuk ke halaman 2. An Abi Darda'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fakhisal badzi'a rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun shahih. Dari Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala murka kepada orang yang berakhlak keji lagi buruk. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berakhlak keji dan buruk. Ustadz, saat ini anak-anak atau pemuda-pemuda banyak yang bicaranya kotor-kotor kalau bertemu temannya. Mohon nasihat kepada Ustadz, kepada para orang tua agar mendidik anaknya supaya berbicara yang baik-baik. Sudah ngerti toh? Mesti mendidik. Kalau orang tuanya yang beriman, didik anaknya untuk menjadi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sudah dipesan Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau berkata yang baik. Kalau sekira tidak bisa berkata yang baik, lebih selamat diam. Diam. Maka kalau orang Islam bicaranya jelek-jelek itu bukan orang yang beriman itu. Orang iman bicaranya baik. Kalau sekiranya tidak bisa bicara baik, diam lebih baik. Ya. Mengapa generasi muda kita seperti itu? Generasi muda sekarang ini umumnya, kalau kita lihat tayangan-tayangan TV itu, memang tidak mendapat pendidikan yang baik. Dari orang tua semacam membiarkan. Golek kanca, golek pergaulan sak karep dhewe. Malah ada orang tua nek anake ngaji ora entuk gitu. Nah, kalau ngaji itu untuk didik menjadi baik. Kalau kamu orang iman pada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam itu ditemukan di pengajian.
Di pengajian nggak mungkin kalau nggak mau ngaji, ya ngomong tuh calcul menurut hawa nafsunya sendiri. Maka kadang-kala bicaranya jorok, yang mendengarkan saja kadang tidak orang tegel gitu loh. Tapi saya ngomong calcul bebas enak aja. Nah itulah orang tidak pakai aturan. Kalau pakai aturan agama, bicara orang Islam itu yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Diam lebih baik. Fal yakul khairon, berkatalah yang baik. Ya. Apalagi Brosur halaman 3, hadis yang paling atas. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memahami hadis ini jika dihubungkan dengan hadis siapakah orang yang pailit atau orang yang bangkrut itu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara bergaul yang baik itu, Ustaz? Tidak usah kamu hubungkan, dipahami aja. Coba kamu baca lagi, sekali lagi artinya yang kamu tanyakan tadi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Apa hubungannya dengan hadis yang pailit, hubungannya apa? Ya, hadis itu sudah jelas, jangan kamu hubung-hubungkan, yang kadang-kadang malah kamu jadi bingung. Nabi kita mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja berada, di pasar, ya dah, di kantor, di mana sajalah kamu berada. Jangan takwanya kepada Allah hanya di masjid. Kalau di takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lah di masjid kamu melaksanakan perintah Allah untuk sholat, bar sholat zikir, ya kan? Larangan Allah mau berbuat apa di masjid? Tapi keluar dari masjid sudah baur neng pasar ya bohong, ngapusi, ngurangi timbangan, ya, memasuk dagangan jelek campur dengan yang baik, itu sudah tidak bertakwa lagi. Rasulullah pernah masuk ke pasar, ya, masuk ke pasar. Kemudian kata orang yang jual gandum, dia membawa tongkat, gandum di dalam karungnya itu dijojohkan, Nabi jojoh karungnya itu, tangannya dimasukkan beliau. Nah, ternyata dari atas kelihatan gandum tadi kering, di dalamnya basah. Nah, itu kan menipu toh. Nanti ditimbang sak karungnya, mengapa kok dibasahi? Tujuannya apa? Nah, ditimbang biar berat lah. Itu dagang semacam itu menipu, tidak halal. Walaupun manusia yang ditipu tidak tahu, tapi Allah selalu tahu. Maka takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi pasar, jadi pedagang ya yang jujur. Jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan. Diberi kepercayaan mengelola sesuatu ya dipegang teguh amanat. Ya. Jangan sampai khianat. Dipercaya ngurusi suatu perusahaan, jangan korupsi. Nah, itu korupsi itu manusia pada umumnya tidak ingat bahwa Allah itu selalu mengikuti, mengetahui. Umumnya orang korupsi, orang nyolong, orang bohong itu hanya takut kepada siapa? Manusia. Nah, manusia yang ditakuti tadi ternyata ya mau diajak bohong, wis dadi kancane malah. Maka istilah sekarang katanya korupsi di Indonesia itu berjamaah. Ya susah, lagi dicekeli lagi imamnya masih terus kok. Ya, nanti kalau cekel imamnya, makmumnya bisa mengganti kedudukan imam. Mulai angel. Berantas korupsi. Indonesia itu sudah dikatakan, saya sering dengar di lewat TV itu, ya betul, darurat
korupsi, darurat narkoba. Tiap hari ada narkoba ditangkap oleh polisi, sekian kilogram heroin, sekian ton apa itu ganja. Lah kok ya ada saja terus, ya apa sing di barang-barang ditangkap itu terus apa beredar lagi, kok rantai-rantai gitu loh. Nah, jadi harusnya misalnya itu lebih yakin, tangkap ini sekian ton narkoba, diumumkan lewat TV, tangkap pelakunya ini langsung dibakar di situ, masyarakat makin yakin. Suwe-suwe entek nanti. Heroin sekian, dah kumpulkan sekian kilo, memang itu harganya miliaran. Tapi kalau tidak dibakar, nanti ya beredar lagi. Mbok sing ngedarke sapa? Lho nyatane kan ndak habis-habis. Habis-habis, mestinya habis wong tiap hari ketangkep kok. Nah, ketangkapnya ya banyak-banyak kok ora tahu habis. Malah neng di penjara masih bisa ya. Perdagangan narkoba di penjara kuwi lewat ngendi coba? Nah mungkin kalau dia tanpa ada yang membantu wong di penjara. Nah inilah kondisi negeri kita. Ya. Yang mayoritas beragama Islam itu seperti itu. Rupane kayak gini iki. Ya. Nah, kita umat Islam harusnya malu. Ya gitu ya. Jadi itulah semuanya itu karena bujuk rayu setan, tidak punya daya tahan, ya, tergoda oleh setan tadi, sehingga kebanyakan ya sudah seperti itu. Jadi tidak merupakan cermin umat Islam itu seperti itu. Padahal umat Islam itu mestinya umat yang paling baik, ya, orang yang paling baik. Dicelup dengan Al-Quran, Allah mengatakan waman ahsanu waman ahsanu, ya itulah sibghatallah waman ahsanu sibghatan inallah itu ya, sibghatallah waman ahsanu min apa min al-sibghah, ya baca coba surat Al-Baqarah itu 38, sibghatallah waman ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang dicelup dengan celupan Allah? Nah, dibentuk, digeladi, dibina dengan binaan Allah itu mana yang lebih baik? Nah, mestinya paling baik itu orang yang dibina dengan binaan Allah tadi. Surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ya lah, ada notnya tuh. Sibghah artinya celupan. Sibghah Allah, yaitu celupan Allah yang berarti iman kepada agama Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Ya, maka kalau iman pada Allah tidak disertai kemusyrikan, betul hanya takutnya kepada Allah, bisa di mana saja kamu takwa kepada Allah. Di pengajian, di masjid, di pasar, di kantor. Kalau takwa itu dibawa kemana-mana, nah, selamat orang itu. Tapi kalau Allahnya hilang, ya kelingannya Allah kalau di masjid saja pas ya dengarkan khutbah Jumat itu atau di pengajian begini, pas dengarkan pengajian ini seolah-olah imannya naik, nanti kalau udah keluar campur dengan masyarakat hilang lagi, apalagi masuk pasar ya udah hilang. Nah, umumnya begitu kok. Nah, padahal kita sudah ingatkan oleh Allah jangan mengikuti umumnya orang. Kalau kamu mengikuti umumnya tersesat, yudilluka an sabilillah, kamu tersesat dari jalan Allah. Maka itu takwalah kamu kepada Allah Subhanahu. Bagaimana untuk menjaga pergaulan yang baik? Ya, pergaulan yang baik itu milih lingkungan yang baik. Ya, milih, kamu akan bergaul dengan yang baik, lingkunganmu orang jahat-jahat ya nggak mungkin.
Maka dalam surat Al-Kahfi dibaca coba ayat 28 itu Allah memilihkan wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Surat Al-Kahfi nomor surat 28 nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ayat ini sangat penting untuk diperhatikan. Tapi kadang-kala manusia lengah. Ya. Ayat itu perintah supaya kita sabar. Berkumpul dengan orang yang baik-baik. Orang yang baik itu yang seperti apa? Dalam aktivitasnya hidup itu yang dituju hanya mengharap ridhonya Allah. Pagi dan senja maksudnya sepanjang hari. Wasbir nafsaka ma'aladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi aktivitas hidupnya itu yang dicari harapnya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Seperti yang selalu diikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi aktivitas hidup, dia sebagai pedagang, dia sebagai pegawai negeri, dia sebagai guru, sebagai militer, sebagai polisi, sebagai apa sajalah. Yang diharapkan itu supaya mendapat ridhonya Allah. Kalau yang diinginkan supaya mendapat ridhonya Allah, maka takwa harus dibawa kemana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu jadi polisi ya polisi yang bertakwa. Larangan Allah jangan dilakukan, ya harus dihindari semaksimalnya. Kalau perintah Allah, nah, itu dilaksanakan semaksimalnya. Jadi pedagang ya begitu. Jadi apa sajalah. Takwa jangan sampai kita lepaskan atau kita tinggalkan. Lah untuk menjaga takwa itu supaya selalu melekat di hati kita, maka mencari lingkungan teman bergaul itu yang pandangan hidupnya semua aktivitasnya hanya mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah itu jangan dipandang hanya nek harap ridho Allah sukanya hanya ngaji, terus dakwah, terus apa itu menjadi muadzin. Bukan itu saja. Wa mahyaya itu aktivitas hidup. Apa kamu sebagai pedagang, apa kamu sebagai tentara, apa kamu sebagai polisi, apa kamu sebagai satpol pp, apa kamu jadi apa sajalah. Takwa itu selalu dibawa. Nah, selamat kalau takwa itu selalu melekat di hatinya, orang itu selamat. Karena selalu akan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sekecil apapun, kalau itu larangan Allah, jangan disepelekan, jangan diabaikan. Ya, alah kecil aja enggak apa-apa loh. Malah Nabi mengatakan banyak orang masuk neraka itu dikarenakan dosa-dosa yang kecil. Bukan dosa yang besar. Kalau udah besar kelihatan loh, dihindari. Dosa yang kecil ini saat disepelekke. Karena kecil diabaikan terus dilanggar lah, walaupun kecil-kecil menumpuk jadi besar menjadi banyak akhirnya. Maka istilahnya tidak ada orang kok kesandung batu itu enggak ada. Kesandung biasanya kesandung apa? Kerikil. Sandung gunung apa lagi? Gunung ini masa kok kesandung kok gunung, ya dia mesti menghindari yang besar itu. Lah kerikil yang kecil-kecil kadang diremehkan, maka akhirnya jalan kesandung itu, ya sandung kerikil kecil aja udah sakit. Nah itulah, maka dari itu jangan mengabaikan. Takwa itu harus dibawa kemana saja, apapun posisimu menjadi apa di dunia ini.
Tapi yang akan menyelamatkan adalah ketakwaannya. Dan yang mengangkat derajat manusia menjadi yang paling mulia di sisi Allah karena takwa. Bukan karena kaya, bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa dari kamu. Maka untuk menjaga takwa ini milih lingkungan yang harapannya itu semua aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Saya akan melakukan begini, tapi menurut Allah ini tidak boleh dilakukan, saya tidak jadi. Ini larangan Allah, saya akan tinggalkan. Di mana saja. Terus kelanjutan ayat tadi melarang, mengingatkan wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, tidak sabar berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Selalu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah supaya mendapat ridhonya. Tidak kerasan itu. Tidak kerasannya kenapa? Tertarik dengan gebiarnya dunia. Nah, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, tertarik dengan indahnya dunia. Kalau tadi berkumpul dengan orang-orang harapannya ridha Allah, sekarang sudah tidak sabar, matanya melengos ke sana, kepengen dunia. Wah, kayak do nyambut gawe ning Hongkong kok mulih nggo iso bangun rumah iso ini sing dipandangi dunia. Kayak kerja di sini pula ya lah. Itu dah. Orang mikir saya ke sana ninggalkan apa, kehilangan apa, enggak. Ya, tertarik hanya masalah dunia. Nah, kalau sudah dunia menjadi tujuan, hatimu melupakan ingat kepada Allah. Sudah lupa ingat kepada Allah. Kalau sudah bukan Allah yang selalu diingat untuk menjadikan dirinya takwa, akhirnya wakanu amruhu furuto. Kamu akan menjadi orang yang melampaui batas. Ya, wakana amruhu furuto. Menjadi orang yang melampaui batas. Maka supaya tidak menjadi orang yang melampaui batas-batas yang dilarang oleh Allah, sabarlah berkumpul dengan orang-orang baik. Orang-orang baik. Jangan meninggalkan yang baik, hanya tertarik masalah dunia. Sedang dunia itu kata Allah mata'un qalil. Itu kesenangan yang hanya sedikit. Sedikit pun menipu, mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Kenapa kamu harus ikuti kesenangan yang menipu? Jangan seperti Bani Israel. Dah berkumpul dengan Nabi, dengan orang-orang baik, dituntun ke jalan yang benar, selalu mendapat ridhonya Allah, akhirnya tidak kerasan. Ya, usul kepada nabinya dengan alasan tidak kerasan, tidak tahan tinggal di sini, hanya makanan satu jenis makanan saja. Ya, mohonlah kepada Tuhan wahai Musa, sayur mayur, mentimun, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Jadi hidup bersama Nabi, lingkungan yang baik itu cuma kepengen timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Ya. Maka Allah katakan atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kamu akan menukarkan sesuatu yang rendah ini? Kamu ambil, kamu buang yang lebih baik. Kamu memilih sedikit kesenangan dunia, kamu tinggalkan kebahagiaan hidup akhirat yang sudah menjanjikan kepadamu. Kamu lepas itu, ambil duniawiyah. Kalau memang itu yang kamu inginkan, ihbitu misrom fa inna lahum ma sa'altum. Pergilah kamu ke kota sana. Kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu minta. Ayatnya jadi baca surat Al-Baqarah itu. Ayat 60 ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha
mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itulah Bani Israel itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Ya. Tapi itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pelajaran bagi umatnya. Itu Bani Israel yang hidup bersama nabinya, tinggal di suatu tempat yaitu dengan Nabi Musa dan yang lain-lain yang beriman. Di situ disediakan satu jenis makanan, manna dan salwa. Ya, jadi cukup untuk bisa mengenyangkan dan menahan menghilangkan dahaga, haus, tidak kekurangan gizi untuk menjaga kehidupannya. Dan bersama Nabi yang penting itu, setiap ada kekeliruan langkah yang tidak benar mesti diingatkan, dituntun selalu ke jalan yang benar. Ya, selalu tuntun jalan yang benar. Lah rupanya dengan begitu tuh nggak kerasan. Memang hidup bersama Nabi kan yang dituntunkan, diarahkan selalu mendapat ridhonya Allah. Maka hal yang tidak dibenarkan oleh Allah ditegur, diingatkan, kamu jangan lakukan begini, jangan lakukan. Lah rupanya banyak aturan begitu nggak suka. Tapi akan meninggalkan, akan mengatakan, wah di sini ngene kok ra entuk ngono, ra entuk ora kerasan enggak. Terus cari alasan, alasannya makanan satu macam makanan tidak tahan saya. Maka ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, ya, orang kepada Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya Musa kan, seolah bukan Tuhan mereka kan. Apa yang diminta? Sayur mayur, mentimun, ya dah, bawang putih, kacang adas, bawang merah dan sebagainya tadi. Kalau di sini tidak kerasa, masa mangan bola bali mong mana salwa. Ya, kepingin macam-macam. Itu hanya suatu alasan. Maka Musa langsung, apa kamu akan mengambil yang rendah itu? Ya, sesuatu yang rendah, hanya sayur mayur timun urusan duniawialah. Kamu buang yang lebih baik ini. Kamu hidup tinggal di suatu lingkungan yang baik, bersama nabinya, bersama orang-orang mukmin. Kalau kamu salah langkah diingatkan, melakukan suatu perjalanan yang akan menyengsarakan dirimu, diluruskan, kok tidak suka. Ya kalau memang itu yang kamu kehendaki, pergilah kamu ke kota. Tinggalan ini, lingkungan yang baik ini tinggalan untuk ngejar dunia sana. Nanti kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Ya betul, kamu mungkin dapat sayur, dapat mayat itu, tapi kamu jauh dari kebenaran, jauh dari tuntunan. Karena jauh dari tuntunan, maka akibatnya kamu waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah.
Orang itu bisa menjadi selamat, bisa menjadi bahagia karena dituntun kebenaran. Kalau sudah jauh dari kebenaran, nah, kamu akan menjadi orang yang hina, rendah, ya, akan didapatkan darinya orang dulunya mulia karena kamu milih yang rendah tadi, maka jadi hina kamu. Ditambah lagi karena kamu jauh dari tuntunan kebenaran, waba'u bi ghadabin minallah. Kalau kamu dulu selalu dikasih sayangi Allah karena bersama nabimu, dituntun ke jalan yang benar, karena kamu sudah jauh dari tuntunan Allah, akhirnya kamu mendapat murka dari Allah. Ini pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Bani Israel kepada nabinya diabadikan di dalam Al-Quran. Maka orang Islam supaya memilih lingkungan yang baik, jangan hanya tertarik sekedar dunia yang kesenangan yang menipu itu, sampai hati meninggalkan lingkungan yang baik. Berarti akhirnya lingkungan yang baik dibuang, ya, dapat lingkungan yang jelek. Ya. Kesenangan dunia kamu dapat seberapa? Berapa nikmat yang kamu rasakan hidup di dunia ini? Ya. Itu pun belum tentu semua yang kamu inginkan terdapat. Nah, andai kata didapat, itu hanya sementara kamu nikmati kesenangan itu. Kamu buang nikmat yang kekal abadi, selama-lamanya akan kamu peroleh, kamu tinggalkan sekedar dapat permainan saja. Nah, jadi orang hina kan? Maka kalau ingin bagaimana untuk bergaul dengan yang baik, milih lingkungan yang baik-baik. Jangan memilih lingkungan yang jelek. Nah, sekarang ini cari lingkungan yang baik tidak gampang. Ya. Maka di NTA ini berusaha membuat lingkungan yang baik. Tidak hanya ngaji di satu tempat barbar, tidak. Ya. Tentu supaya selalu buat lingkungan yang baik, adakan kelompok-kelompok kajian. Ya. Sampai ngaji yang secara umum satu kali, nanti ya buat lagi kelompok kajian. Membahas pelajaran yang sudah diberikan, yang kurang paham nanti dibahas lagi. Samping itu ada 3 sasaran dalam kelompok itu. Satu sama lain supaya saling ta'aruf, kenal mengenal. Tafahum, saling memahami. Ya, saling memahami. Ini saudara saya ini kehidupannya bagaimana, keluarganya bagaimana, keadaannya bagaimana, saling memahami. Terus takaful, saling tolong menolong. Ya, kalau sudah paham, tahu ini saudara saya ini perlu ditolong, kita tolong. Oh, saudara kita ini perlu disadarkan kekeliruannya, sadarkan. Nah, maka satu sama lain selalu melaksanakan, berusaha untuk melaksanakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau tidak hanya ngaji seminggu sekali tok, dah tidak pernah ketemu lagi, ya lingkungan kita ngaji tadi maunya baik, lingkungannya tidak mendukung, tidak jadi baik. Maka bentuk lingkungan yang baik tadi. Nah, itu cara kita untuk mempertahankan supaya berusaha menjadi orang yang bertakwa di mana saja kita berada. Apalagi? Surah halaman 4 pada surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pertanyaan yang pertama, bukti cinta kita kepada Rasul, apa cukup dengan ucapan saja atau bagaimana? Yang kedua, bagaimana kita umat Islam seharusnya mewujudkan cinta kita pada Nabi setelah kita melakukan ibadah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, karena Nabi telah tiada. Yang ketiga, apakah ayat ini yang dijadikan dasar ulama untuk membuat bermacam-macam bacaan sholawat, sebagai contoh sholawat nariyah dan lain-lain, Ustaz? Tidak tahu saya. Apa ulama menjaga bermacam-macam, ada sholawat nariyah,
ada sholawat Badariyah, ada sholawat apa lagi, tidak tahu saya. Ya tak? Sholawat Nariyah itu pun ada kegunaannya, dibaca tiap apa itu ada. Ya. Jadi tanda cinta kepada Nabi itu tidak sekedar baca sholawatnya, ya tak? Tapi mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Maka di situ kan juga ada tak? Tidak dikatakan beriman, coba dicari halaman berapa tadi. Kalau kamu tidak mencintai aku lebih daripada mencintai ayahmu, anakmu, dan mencintai seluruh manusia. Kita harus mencintai Nabi lebih daripada seluruh manusia, termasuk kepada bapaknya, kepada anaknya. Halaman berapa tadi? Halaman 3, Ustaz. Ya, dibaca. An Anasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ya kan? Kalau kamu tidak mencintai Nabi lebih daripada cintamu kepada ayahmu, kepada anakmu, dan kepada seluruh manusia, kata Nabi, kamu tidak beriman. Jadi orang yang beriman itu harus mencintai Nabi lebih dari skala manusia yang ada. Nah, mencintai Nabi itu bagaimana? Ayat belakang bawahnya ada ayat itu dibaca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang disuruh mengatakan? Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Itu yang disuruh mengatakan siapa? Nabi. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, umatmu itu. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Kalau sudah kamu dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosamu diampuni. Maka untuk supaya dicintai oleh Allah, cintailah Nabi. Tanda mencintai Nabi, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak sekedar baca sholawatnya. Baca sholawat, tapi kalau diikut wa idza qila lahum ta'alau apa? Ila ma anzalallahu wa rasul, jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Loh, kata cinta Nabi, bareng dipanggil mari ikuti Allah, ikuti Rasul, kok jawabmu cukup tidak usah ikuti Nabi, saya ikuti bapak-bapak saya, mbah-mbah saya dulu. Dan itu namanya tidak suntak pada Nabi, sekalipun kamu sering baca sholawat. Gitu? Sholawatnya Nabi dibaca, ini jangan mengikuti Nabi. Tidak, saya ikuti warisan mbah-mbah saya dulu aja. Coba dibaca surat Luqman itu. Ayat 21 atau surat Al-Maidah ayat 104. Ya. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab,
Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Nah, itu orang yang cinta pada Nabi. Kalau kamu cinta pada Allah, cinta pada Nabi, fattabi'uni, ikuti aku Nabi maksudnya. Apa yang diajarkan Nabi diikuti. Orang katanya cinta pada Nabi, barang diajak mengikuti Nabi, jawabnya tidak. Cukup saya mengikuti apa yang dikerjakan bapak-bapak saya dulu. Ya, sebab kalau ikuti Nabi nanti jadi tidak umum. Umumnya di sini ya mbah-mbah saya dulu begini ya begini, ya. Sampai Allah mengatakan, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun mbah-mbahmu, bapak-bapakmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk juga kamu ikuti. Nah, maka cinta pada Nabi itu tanda mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengikuti, itba, itu namanya itba. Jadi orang mau maca selawat tok, maca selawat dijak mengikuti Nabi malah enggak seneng. Enggak mau. Wah, nanti kalau ikuti Nabi nanti dibenci masyarakat sini. Enggak umum kok, ini dah. Lebih baik dicintai manusia daripada dicintai Allah. Ya, dicintai manusia, dibenci Allah enggak masalah. Lebih baik itu kan daripada dibenci manusia tapi dicintai Allah. Karena kalau dicintai manusia atau dibenci manusia langsung bisa dirasakan. Tapi kalau dicintai Allah kan nanti, ya, atau harus berani menghadapi resiko. Dicintai Allah tapi dibenci oleh manusia, tiap hari dirasani, tiap hari kadang-kala dibekot, kadang-kala diancam, kadang-kala diintimidasi. Nah, itu memang untuk dicintai Allah harus berani menghadapi itu. Dan itu termasuk menjadi syarat kunci kamu masuk surga, harus berani menghadapi begitu. Maka Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kira kamu masuk surga? Kamu hanya mengatakan saya beriman, itu sudah masuk surga toh. Allah akan melihat kesungguhanmu di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah ini. Dan Allah akan melihat kesabaranmu di dalam mendapatkan risiko karena mengamalkan tuntunan Allah itu. Ya, kesungguhan dan kesabaran itu menjadi karcisnya masuk surga. Kalau baru dipoyoki manusia saja sudah berhenti, timbangan ndak poyoki wong wis melu umume wong kuwi wis disenengi wong kan itu. Nah, maka apa dengan begitu akan mengharap masuk surga? Enggak ada tiket masuk surganya kamu enggak punya. Tiket masuk surga itu harus sungguh-sungguh sabar menghadapi tantangan dan risiko. Itu baru masuk surga nanti. Apalagi? Masih dari brosur halaman 5 pada surat Luqman ayat 14 dan 15. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita wajib mencintai kedua orang tua kita dengan setulus hati, menghormatinya dan mempergaulinya dengan sesuatu yang membuat mereka senang dan ridho, memperhatikan nasihat-nasihatnya, kalau diperintah segera dilaksanakan, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Apalagi kedua orang kita telah lanjut usia, maka kita harus menyantuninya dengan penuh kasih sayang. Pertanyaan: apabila ada saudara putri sejak kecil umur 5 bulan diserahkan kepada nenek untuk merawatnya, kemudian dia pergi bekerja ke luar kota, sampai anak itu bersuami, si ibu-ibu tidak mengurusi anaknya, dan si anaknya itu tahu akan riwayatnya dia. Setelah mempunyai suami dan anak, apabila ketemu ibunya sering padu dan si anak itu berani kepada ibunya. Pertanyaan: apakah si anak itu juga termasuk durhaka kepada ibunya? Ya jelas itu. Nah, berani karo ibunya kan durhaka ya. Ya, mungkin anak itu berpikiran, wah aku ra diopeni ibuku, sing ngopeni mbahku kok gitu ta. Nah, sampai gede sampai nikah ibu era tahu ngopeni, seolah-olah yang paling berjasa banyak itu mbahnya yang ngopeni itu. Ya, kalau dipikir sungguh-sungguh, mbahmu mau ngopeni apa kalau memang kamu tidak dilahirkan ibumu? Gitu? Kalau ibumu tidak melahirkan, mbahmu ngopeni kamu di mana? Maka tadi diterangkan kan bahwa wawasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu itu mengandung kamu dengan susah payah, lemah bertambah lemah, baru mengandung 1 bulan setiap hari muntah, ya ta? Teler, jaluke pentil pelem wae, padahal ra usum pelem, ya ta? Ya, sudah mana-mana sampai kandungannya besar, jangan dikira enak. Kandungannya besar, makin besar tambah rekoso, yang diri maku ngiyat-eyot nggawa perutnya besar, kancane do kademen sumuk dhewe. Mana aja. Sampai melahirkan antara hidup dan mati. Jadi dikatakan oleh Allah di sini, ibumu mengandungmu sampai susah payah menyusui kamu selama 2 tahun kalau susuan sempurna. Nah itu kan, itu jangan dilupakan. Maka sekalipun ibumu mengajak kamu tidak baik, ya, berbuat syirik, ya, jangan ditaati hal itu. Tapi urusan dunia wasohibhuma fid dunya ma'rufah, pergaulilah mereka tentang urusan dunia itu dengan cara yang baik. Apa perintah ibunya yang memang tidak bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, ya ditaati. Walaupun mungkin ibumu bukan orang Islam, tapi kalau perintahnya tidak menyalahi aturan Islam, boleh ditaati. Ya, sebaliknya sekalipun ibumu orang Islam, kalau memerintahkan kamu untuk mensekutukan Allah dengan yang lain, ya, kon sesaji, gawe takir, nggo sajian ning perapatan, ya, njaluk slamet ning danyang, walaupun itu ibumu orang Islam, jangan ditaati. Ya, jangan ditaati. Nah, itulah, maka walaupun merasa tidak pernah diupeni ibunya, apalagi sampai gede jadi orang kaya misalnya, terus ibunya disio-sio, ora ngupeni aku kok, ya dah, nah gitu. Maka kelahiranmu tuh, ya, dari lantaran ibu tadi yang sudah dilalui dengan susah payah. Kamu membalas apa dengan ibumu? Ketemu ibune padu, malah ngeleh-leh ke ibune, ya dah. Ngerti ana aku duwe ibu kowe moh aku.
Duwe ibu kok kaya ngono. Ora ngopeni aku malah dielokke simbah. Nah, itu kan. Nah, maka itulah apa yang jadi ijek untung kamu. Ibumu tidak sempat ngopeni karena sebab sesuatu hal mungkin dibanake mbae diopeni karo mbae. Ya. Lah mbah itu adanya ibumu jalanan mbahmu itu tadi. Coba nek ibumu tidak melahirkan kamu ya tidak ada. Ibumu melahirkan kamu, mbahmu wis mati sing ngopeni kowe sapa? Nah, itu kan Allah memberikan jalan. Kamu tidak dopeni kowe, dopeni mbae, gitu ta? Nah, mbah karo ibu itu masih ada hubungan. Ya, asap keturunan, masih keluarga itu. Maka kalau anak yang kamu tanyakan seperti tadi itu termasuk durhaka kepada orang tuanya. Maka segera bertobat, buat baik kepada ibunya. Apalagi apabila seorang bapak itu sangat kejam, kalau marah gebuki anaknya itu sampai tatu-tatu atau luka-luka. Kadang bila lapar dan marah kepada anak-anaknya, kemudian anaknya takut dan sama lari, kemudian mengejar dengan membawa arit gede. Pertanyaan, apakah anak-anaknya juga harus berbakti kepada bapaknya, Ustaz? Biasanya anak-anak sama bapaknya itu dendam. Ya, mesti bapak tidak dituntun agama ya seperti itu. Tadi pagi sebelum saya berangkat tadi sempat mendengar TV. Tidak langsung tapi mendengar. Ada bapak membunuh 2 anaknya. Anak kandung. Ya, sampai sekarang memang orang aneh-aneh sekarang ini. Ya, bapak membunuh anak, ada lagi yang anak membunuh bapak, ada lagi yang ibu membunuh anaknya, berapa bunuh semua. Jadi, itulah dari itu menunjukkan manusia yang seperti itu jauhnya dari tuntunan agama. Ya, menunjukkan akhlaknya bejat, bukan akhlak yang baik. Kalau akhlak bejat itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Maka obatnya bukan dihukum, tidak akan sembuh itu. Ya, obatnya harus dididik dengan pengetahuan agama. Ora gelem ngaji ora ngerti ngono kuwi. Ya ta? Anehnya sekarang nek ngaji malah tidak disukai. Beberapa tempat ngaji-ngaji yang mendidik akhlak baik itu malah di demo, diusir, di macam-macam. Nah itu orang yang tidak ngerti, akalnya tidak sehat itu. Semakin jauh dari tuntunan agama, makin rusak bangsa ini. Ya, maka kan bangsa itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka baiklah bangsa itu. Tapi kalau akhlak bangsa itu rusak, rusaklah bangsa itu. Ya tak? Maka Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah di dunia ini innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi diutus di dunia itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena akhlak itu penentu. Menjadi baik buruknya manusia secara pribadi, manusia secara luas, masyarakat sampai kepada negara, sampai pada dunia. Itu tergantung akhlaknya. Nabi diutus bukan untuk memperbaiki akhlak orang Arab saja. Wa ma arsalnaka illa kafatalin nas. Allah mengutus Nabi untuk seluruh umat manusia, memperbaiki akhlak manusia ini. Nah, kalau semacam itu tadi ya sudah. Ya. Coba anak doyak digawake apa tadi? Arit gede. Bendu. Nek ketemu digapake juga. Terus dipecel-pecel. Nah, itu kan sudah di luar akhlak yang normal itu. Bapak anak harus berbakti. Selama bapaknya mengajak kepada kebaikan, anaknya wajib taat. Kalau yang dia diajakkan, disatakan itu kepada kebaikan. Kalau tidak baik, la sam'a wala ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati.
Tapi kalau baik, benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. Apalagi? Bapak kami baru 40 hari kemarin meninggal. Karena kami sudah mendengar kajian di MTA, kami tidak pernah datang di acara 3, 7, dan 40 hari. Sehingga membuat ibu dan saudara kami marah. Terus yang kami tanyakan, berdosakah saya kepada orang tua? Kok berdosa kenapa? Ya, itu baru aja ayat kamu baca itu tadi gitu kok. Coba dibaca lagi itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Coba dari itu aja artikan. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ya. Fala tuti'huma, kalau kedua orang tuamu merintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, apalagi berbuat kemusyrikan, ya dah, yang kamu tidak tahu. Kalau itu masalah agama, kamu tidak tahu dasar pengetahuan itu dari mana, ya. Dicari sumbernya dari Islam. Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah, tidak ditemukan. Kamu tidak tahu, ya jangan mengikuti. Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya itu. Ya, apa terus dibenci orang tuanya? Tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan agama tidak bisa kita ikuti, tapi hal-hal urusan dunia kita berbuat baik kepada keduanya. Ya memang kamu marah, diajak begini begitu kok enggak mau, marah. Tapi kalau kamu ikut, ikuti, orang tuamu senang, kamu dimarah Allah. Pilih nanti coba. Nah, maka harus berani menanggung risiko. Ya, maka orang mencintai Allah itu melaksanakan perintah Allah, walaupun gambaran risikonya sudah tampak, tidak ragu-ragu. Maka siapa yang disebut orang yang beriman yang sesungguhnya? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Baca surat Al-Hujurat ayat 15 itu. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi beriman pada Allah dan Rasulnya itu maksudnya mempercayai apa yang dituntunkan Allah dan Rasulullah itu pasti membawa kebenaran. Maka kalau kita beriman pada Allah dan Rasulnya, apapun yang dilarang Allah dan Rasul kita jauhi. Apa yang diperintahkan kita lakukan. Ya, tanpa ragu-ragu, walaupun sudah membaca resikonya. Kalau nanti diajak ini tidak mau, resikonya akan begini. Mungkin dibenci orang tua saya, mungkin tetangga saya, mungkin sanak kerabat saya, itu sudah terbayang. Kalau imanmu betul, lam yartabu, tidak ragu-ragu. Boleh orang mencela, boleh orang mencaci, boleh orang membenci. Orang yang beriman betul itu kata Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan, caci makian, cemoohan orang-orang yang suka mencaci, enggak takut. Daripada saya dipuji-puji Allah tapi dibenci, daripada dipuji-puji manusia tapi dibenci oleh Allah, ya, lebih baik biar manusia semua membenci, mencaci maki tapi dicintai Allah. Syukur kalau bisa itu ya dicintai Allah, cintai manusia. Tapi kadang-kala harus memilih salah satu. Pilih dicintai Allah, dibenci manusia, pilih dibenci Allah, dicintai manusia.
Nah, kalau orang yang beriman apapun risikonya lam yartabu, tidak ragu-ragu, akan memilih ikuti Allah, ikuti Rasulullah, walaupun mungkin manusia membencinya semua. Nah, itu orang dikatakan oleh Allah ulaika humus shadiqun, itu orang yang imannya benar. Kalau tidak begitu tidak benar imannya. Apalagi Halaman 5 masuk ke 6 surat Al-Isra ayat 23 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Pertanyaan, jika orang tua kita tidak sholat, sholatnya hanya waktu sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, dan taraweh aktif ke masjid waktu bulan Ramadan. Jika keduanya nanti wafat, apakah kita berkewajiban mendoakan dan mensolatkan? Saat disuruh sholat, jawabnya aku ya wis sholat le. Saat disuruh berhenti untuk tidak kenduri kondangan, jawabnya aku rung iso ninggalke kejawen. Yen keyakinanmu ngono, ya monggo, keyakinanku ngene, ya lak, ya tak lakoni, nek kon ninggalke aku urung iso. Apa yang ditanyakan? Tadi apakah kita juga berkewajiban ketika beliau wafat tadi mendoakan dan juga mensolatkan? Tidak. Orang tuamu itu bukan orang Islam. Ya. Karena sing dikerjakan sholatnya setahun pindho. Idul Fitri, Idul Adha itu sholat itu tidak dikerjakan saja tidak apa-apa. Atau sholat tarawih sebulan penuh, itu pun andai kata tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak dosa. Ya. Maka Islam itu ditegakkan oleh sholat 5 waktu itu. Bukan sholat sunnah, sholat yang diwajibkan itu 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau itu ditegakkan walaupun tidak pernah sholat tarawih, ya toh? Sholat Idul Adha, Idul Fitri pun tidak berangkat, tapi 5 waktu itu tidak ditinggalkan. Dia orang Islam. Kalau mati wajib disolatkan, didoakan. Tapi kalau sholat tarawih sergap, Idul Adha, Idul Fitri dilakukan, ya, puasa Senin Kemis dilakukan, udah. Tapi sholat 5 waktu tidak, itu bukan orang Islam. Maka tidak perlu disolatkan. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad tarokaddin. Ya. Sholat itu jadi tiangnya agama, cagak itu, penyangga agama, menjadikan kokoh agama. Siapa menegakkan sholatnya, berarti agamanya ditegakkan. Siapa meninggalkan sholatnya, berarti meninggalkan agamanya, berarti bukan orang Islam.
agamanya Islam ditinggalkan berarti bukan orang Islam. Ya. Nggak usah dijawab, wah mesake lah, mula mumpung urung mati kandhanono. Nek mesake tenan ya ta. Pun mboten sah salat tarawih, mboten salat Idul Adha, Idul Fitri, mboten napa-napa, tapi jangan sampai tidak melakukan salat wajib yang 5 waktu itu. Islam itu ditegakkan salat 5 waktu, kalau tidak dikerjakan 5 waktu itu tidak Islam. Nah gitu. Islam itu memang begitu, kita tegas keras itu ya kita. Mosok mboke wis tarwih barang ora disolatke. Lah sing ngakon tarwih siapa to? Wong ora Islam kok tarwih. Ya? Tidak Islam kok tarwih ngakon sapa? Banyak juga orang tidak Islam puasa ya ada kok. Puasa Ramadan itu banyak orang tidak Islam, tidak sholat, tapi waktu puasa ya puasa. Juga ada itu. Ya, tarawih itu orang Islam pun tidak diwajibkan. Ya, orang Islam pun tidak diwajibkan tarawih itu. Nah, apalagi bukan orang Islam, orang Islam saja tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu dikerjakan, kamu Islam. Kalau ditinggalkan, kafir. Karena Nabi kita mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu adalah sholat. Tapi juga ada orang yang itu sudah syahadat, berarti kan sudah Islam. Iya, syahadatnya nikahnya nanti duwe buyut urung tahu sholat. Jadi jangan nurut akal kita. Kita beragama itu nurut Quran dan Sunnah. Hadis Nabi mengatakan kalau orang tidak sholat itu kafir. Walaupun sudah sholat sunnah tadi ya toh. Walaupun sudah syahadat tapi nggak sholat 5 waktu kafir, itu kata Nabi, bukan kata saya. Saudara jangan nanti kalau dakwah kemana nek nurut MTA rasalati kafir loh. Salah apa bener? Salah, MTA tidak pernah ngajarkan begitu. Maka kalau saudara ngaji di sini mau nyebarkan jangan nyangkut-nyangkut nama saya. Jangan nyangkut-nyangkut nama MTA. Di sini itu diajarkan Quran dan Sunnah. Ya toh? Lah kok orang sholat tak dikatakan kafir? Oh iya hadisnya ini. Riwayatnya ini. Yang membedakan antara Islam dan kafir adalah sholat. Kalau dia sholat Islam. Kalau dia mengatakan Islam walaupun KTP-nya Islam tidak pernah sholat kafir. Tapi sudah haji loh. Walaupun sudah haji kalau tidak sholat kafir. Ini enggak. Nah kamu haji yang nyuruh siapa? Wong haji itu rukun Islam. Sedang kamu bukan orang Islam kok haji itu yang nyuruh siapa? Nah, wong ora salat ning kepengin weruh Mekah kono melu pada haji. Ya ta? Duwe-duwe to sembayar haji. Ning kono ya mung melu-melu oh haji mbalangi jumrah melu barang. Ya ta? Maka jangan dikira kalau haji itu sudah paham tentang agama. Nanti pulang haji ya wes sudah salat meneh gitu. Nah, dia bukan orang Islam. Saya bacakan hadisnya ya. An Jabir qala Rasulullah SAW bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya. Jamaah Ilal Bukhari, riwayat jamaah Bukhari. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan antara seseorang dengan kekufurannya adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai dalam Nailul Athar juz 1 halaman 340. Jadi yang membedakan ini Islam, ini kafir itu sholat. Kalau sholat ya orang Islam, kalau tidak sholat kafir. Nabi yang mengatakan. Apalagi? Surah halaman 7 pada surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Ada pertanyaan, terkadang karena perbedaan status atau kesenjangan sosial, si kaya dan si miskin menjadikan hubungan kekerabatan renggang. Si kaya dan si miskin yang masih bersaudara merasa tidak cocok satu sama lain, sehingga hubungan kekerabatannya renggang. Malahan dengan orang lain yang bukan saudaranya sendiri akrab, dengan saudara sendiri tidak akrab. Bagaimana agar kekerabatan si kaya dan si miskin yang masih bersaudara tadi bisa menjadi baik dan akrab kembali, Ustaz? Ya. Maka dari itu menurut Islam itu al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam, tidak pandang bulu kamu kaya atau miskin. Ini nek nurut Jawa sing sedulure sing sugih padha sugih, yang diarani kadang konang. Tahu ndak kadang konang? Nah, sekarang seorang ngerti wong konangnya ora tau weruh. Ya. Konang iki ora tau enek, kalau orang dulu di desa ning sawah nu konang pating kelip pirang-pirang lha kuwi. Dadi sing ketok kelip-kelip. Ya to? Itu sing diarani wong sugih, lah wong sugih ngumpul karo wong sugih. Itu bukan cara Islam. Maka kalau yang kamu tanyakan tadi, yang kaya juga orang Islam, yang miskin juga orang Islam, mestinya tidak terjadi seperti itu. Ya tak? Tak jadi itu. Malah kalau yang kaya tadi orang Islam, yang miskin orang Islam, yang kaya mempunyai kewajiban menolong yang miskin, menolong, orang malah dijauhi. Ya. Malah dengan orang lain bisa baik, dengan yang kaya-kaya mestinya. Ya, kalau dengan miskin tidak suka. Kadang-kadang manusia itu menjadi sombong, congkak karena diberi kenikmatan Allah kelebihan harta. Memang ada manusia yang menganggap diberi harta banyak itu merasa dimuliakan oleh Allah. Baca ayatnya ayo. Aminasai apa? Idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu ada manusia yang seperti itu. Surat Al-Fajr nomor surat 89 ayat 15, 16 dan 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, itulah. Dalam manusia seperti itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya. Wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia kalau Tuhannya mengujinya, diberikan kesenangan, diberi harta yang banyak, dia merasa bukan diuji oleh Allah, tapi merasa dimuliakan oleh Allah. Ya, Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau nanti diuji oleh Allah, amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Nah, ayaqulu rabbi hanan. Ya, kalau diuji Allah dengan dibatasi rezekinya, jadi orang tidak punya, dia merasa Tuhanku menghinakan aku. Maka orang semacam itu kalau dia menjadi orang kaya merasa dimuliakan. Melihat orang yang melarat itu orang-orang yang hina. Maka seolah-olah tidak selevel kalau saya orang kaya kok bergaul dengan orang yang hina, yang melarat. Ning sing melarat dilala ya padha dene. Karena saya melarat yang ngene moro dulure walaupun dulure yang kaya tadi ku ndak darani njaluk. Ae padha dene ta. Alah serasa moro ngene wong sugih ndak darani njaluk. Lah sing sugih ya ngono, alah ora ngene sing melarat paling ya ndak dijaluki. Ae padha dene atine. Nah, kalau diikat dengan Islam, yang merasa punya itu, oh saudara saya kok tidak punya,
saya ada kelebihan harta, saya berkewajiban membantu saudara saya. Ya, yang merasa tidak punya tadi dibantu oleh saudaranya, itu memang kewajiban dia membantu saya. Jadi saling bantu membantu. Ini tidak bisa tumbuh kalau tidak didasari dengan Islam. Maka Islam itu sangat indah sekali. Itu coba cuma masalah saudara kandung beda kaya miskin. Kamu jadi orang kaya itu yang memberi siapa tuh? Allah. Jadi orang miskin yang membatasi rezekimu siapa? Allah juga tuh. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Allah menjadikan manusia di dunia ada yang kaya, ada yang miskin itu supaya selalu terjadi tolong menolong. Kalau semua kaya, tidak ada yang butuh tolong menolong. Gitu? Maka diatur oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semua kaya, saudara mau ya sumur saudara reget ngono wae arep nguras ngongkon sapa? Ya. Wong sugih mbok kon tolong Mas kurasno sumur kuwi. Mau kira-kira. Apalagi kon ngurek WC. Ya wah WC kuwi wis kebaki tolong Bu Karno. Ya. Dia orang kaya, wani kowe perintah orang kaya gitu. Nah, maka diatur oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya satu sama lain saling tolong menolong. Orang miskin butuh uangnya, orang kaya butuh tenaganya, gitu. Sama-sama. Kamu perusahaan buka pabrik gede, wong sugih kabeh golek buruh rekoso kamu. Ya, akhirnya pabriknya enggak jalan. Yang golek buruh angel. Sebaliknya kalau semua miskin, golek buruan ra eneng. Ya, golek buruan ra eneng. Maka Allah mengatur itulah, ada kaya, ada miskin, supaya satu sama lain saling tolong menolong. Maka yang dikatakan oleh Allah mendustakan agama itu bukan orang tidak sholat. Ya, orang mendustakan agama itu sekalipun dia sholat tapi tidak mempedulikan nasibnya anak yatim yang terlantar. Ya, tidak mengajak-ajak orang memberi makan orang yang miskin yang sulit makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu siapa yang mendustakan agama? Nah, di situ terangkan fadzalikal ladzi yatul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang mendustakan agama itu tidak memikirkan nasibnya anak yatim yang terlantar. Dan tidak mengajak orang memberi makan orang-orang miskin. Ya. Malah orang miskin untuk raskin malah dipotong, ora didumke gitu. Nah itu mendustakan agama itu. Maka kelanjutan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celaka orang yang salat. Yaitu orang yang mengabaikan tentang salatnya tadi. Maka orang sholat kok ada orang miskin, dia tidak mau memberi makan, tidak mengajak orang memberi makan orang miskin. Maka dia orang sholat kok, anak yatim terlantar tidak mau peduli, mau nek sasi suran ndase dilus-lus. Ya katanya nek sasi suro ada anak miskin supaya gundule dilus-lus itu. Apa gitu? Nah, gundul mbok lus-lus ora mbok openi ya, Mas. Nah, itulah. Apalagi di brosur ini banyak disebutkan berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana dengan kedua mertua kita, Ustaz? Sebatas mana kita berbakti kepada kedua mertua kita? Apa harus sama kedudukannya dengan orang tua kita sendiri? Sebab kami belum bisa memperlakukan sama antara orang tua sendiri dengan mertua. Dan kepada kedua orang tua kita apa harus pakai bahasa kromo inggil, lalu bagaimana dengan orang luar Jawa atau luar negeri? Itu kan orang mempersulit diri ya kayak ngono kuwi. Ya kamu jadi mantunya orang Inggris. Oh, kowe wong Islam ya wong Arab ngono Ya. Kebetulan kamu dapat anak perempuan Arab.
Maratuamu orang Arab. Nyata? Terus kamu bahasa nganggo krama Inggil. Ya, maratuamu mau nglingak-linguk tok. Bicara apa cah iki gitu ta? Nah. Ya. Utawa kamu wong Indonesia wae lah. Jelas maratuamu betul-betul ora iso bahasa Jawa. Isoe bahasa Indonesia tok. Kamu karepe krama Inggil. Bapak nyuwun sewu paningalipun kok ketinggal merah. Apa? Mudeng ta. Tapi kalau ngomong, "Pak, matamu itu," malah ndak apa-apa gitu. Oh, ngerti kok. Ada apa mata saya kan gitu. Nah, rasan dadak wong bahasa namanya yang disebut orang berbakti itu bukan tetap pada bahasa. Kalau orang Jawa ya begitu, pakai krama Inggil termasuk salah satu unsur dari ngajeni berbakti kepada orang tua. Ya. Lebih dari itu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang tua selama apa yang dikehendaki orang tua tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, semaksimalnya ditaati. Berbakti pada orang tua. Maka dikatakan ada ridho fi ridhol walidain. Mencari supaya orang tua itu ridho. Karena ridhonya Allah itu ada kaitannya dengan ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tuanya murka karena perilaku anaknya, Allah juga murka. Tentu hal-hal yang baik. Nek orang tuamu murka karena kamu ngaji, nah ngaji tambah marah. Ya. Tidak perlu ditaati itu, nekat. Ya, tidak dosa. Nek kowe ora ngaji, kamu malah ikut judi, seneng orang tua boleh menang mulai. Ya Bu, tadi menang 1 juta. Ya, alhamdulillah. Mau tak dongake oleh aku subuh mau tak dongake gen kowe menang mah. Nah. Jadi itu tidak perlu ditaati itu. Jadi bakti kepada orang tua selama orang tua itu ngajak kepada yang benar, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita taati. Selama orang tua mengajak jalan kekafiran daripada keimanan, sekalipun orang tua tidak perlu ditaati. Itu bukan dari saya, dari Allah. Coba dibaca surat Taubat ayat 23. Jadi jangan dikira omongan saya, semua pakai dasar yang saya omongkan itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Ya. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, pemimpin itu orang yang ditaati perintahnya. Maka kalau bapakmu atau orang tuamu memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, memilih jalan yang sesat daripada jalan yang selamat, jangan ditaati. Sekalipun itu perintah bapakmu, sekalipun itu perintah ibumu, kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Ya, jangan ditaati itu. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Kalau kamu menjadikan mereka, kamu taati perintah-perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya tadi, maka kamu termasuk orang yang zalim. Nah, perintah Bapak kalau tidak ditaati tidak ridho untuk maksiat kepada Allah, ya, tidak apa-apa. Ya, Bapakku tidak ridho karena saya diperintah untuk tidak mau. Iya, karena itu maksiat pada Allah kok. Tidak diridhoi orang tua, tapi diridhoi Allah. Dan kecintaan kepada Allah orang mukmin itu ya, cintanya kepada Allah harus melebihi dari segala yang ada. Ayat selanjutnya tadi dibaca, surat Taubat 24.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan ini, ya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Dari 8 macam tadi, bapak, anak, saudara, istri atau suami, ya, keluarga, harta benda, ya, kemudian harta dagangan yang kamu khawatir kerugiannya, tempat-tempat tinggal, misalnya villa-villa, rumah-rumah mewah, tempat peristirahatan, itu semua boleh kamu cintai, boleh. Tapi kalau 8 macam itu kamu mencintai lebih daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada jihad di jalan Allah, fatarobasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ya, teruskan artinya. Dan juga dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, fasik. Kalau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jihad di jalan Allah, dikalahkan dengan cintanya kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada istrinya, itu semua daripada dagangan, pada harta kekayaan, itu Allah dikalahkan dari itu semua, fasik. Kita menjadi orang fasik. Allah mengatakan, innallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang fasik. Ya. Maka perintah Allah, perintah ibu kalau bertentangan Allah dan Rasul, tidak usah ditaati. Kita harus lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai jihad di jalan Allah. Jihad itu bukan mesti perang, ya, bersungguh-sungguh. Dalam ngaji dengan sungguh-sungguh itu termasuk jihad di jalan Allah. Bagaimana kamu bisa mengerti agama Allah kalau tidak sungguh-sungguh dalam ngajinya? Itu masuk jihad fisabilillah. Orang tuamu nggak boleh rasa ngaji, ya, marahi resah minggu. Padahal yang resah itu siapa? Yang tidak ngaji, yang ngaji itu tidak resah. Tadi saya dengar beberapa bapak atau ibu yang silaturahim sebelum pengajian dimulai itu, setelah ngaji di NTM merasa tentram, merasa senang. Ada suami yang dari Jepara tadi, setelah ngaji istrinya, sekarang istrinya makin taat, makin tentram hidupnya. Ya, ketika belum ngaji di MTA itu sering padu, istrinya galak, macam-macam. Ada lagi yang sholatnya bolong-bolong. Setelah ngaji di MTA ini, dengar radio itu ngaji, sholatnya jadi ora bolong, tertib 5 waktu. Ya, nah gitu kok tidak disukai itu gimana? Ya, maka orang yang tidak mau jadi baik aja yang tidak suka. Tadi saya dengar berita dari Gombong, 2 putri belum pernah ngerti Solo, naik bis dari Gombong, terus kata naik becak, ya, naik becak, istilah becaknya udan toh, karena hujan, becaknya ngarepan ditutup pakai plastik, ceritanya gitu tadi saya dengar. Itu pun nggak mau ditutup, karena saya belum pernah ngerti kota Solo. Tolong dibuka tukangnya becak, wah nanti kodanan, enggak apa-apa, saya lebih seneng neng ngerti gitu loh, timbang ditutup ora kodanan neng orang ngerti ngendi-ngendi. Nah, Gombong. Nah, itu termasuk jihad fisabilillah itu. Urung tahu ngerti Solo, apalagi kok MTA, tapi alhamdulillah
Kalau NTA kamu turun di Solo di mana aja tanya NTA ngerti kabeh, apalagi tukang becak, tukang ojek, tukang semua tahu. Turun Stamlat, pergi nang NTA, oh ya gitu aja. Ya, tahu semua. Itu kalau tidak sungguh-sungguh apa sampai ke sini. Itu termasuk jihad fisabilillah. Datang ke sini itu untuk mencari ilmu yang dikatakan oleh Nabi dimudahkan jalannya ke surga. Nah, itu tadi katanya dari rumah membawa pertanyaan, maka nanti kalau ya sudah dimulai pertanyaan bebas itu didahulukan putri dari Gombong 2 orang tadi. Itu termasuk keberanian loh, putri loro dari Gombong sampai di sini sudah malam numpak becak kayak orang tahu ngerti, tapi cong, tidak takut apa karena niatnya sudah baik, insyaallah Allah melindungi. Itu termasuk jihad fisabilillah itu. Maka lebih senang walaupun harus mengeluarkan harta. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Ya, dengan harta keluarkan, dengan tenaga dirinya ditempuh dengan betul-betul, itu jihad fisabilillah. Jihad itu tidak terus mesti harus perang. Ada kan orang yang mengatakan, wah Indonesia sekarang tidak ada musuh perang, dah aman. Ya, saya ini ngebuki wong mendem-mendem ki wae. Nah, itu seolah jihad. Itu seolah Islam ini golek musuh itu. Ya, tidak betul itu. Wong mendem-mendem mbok gebuki ngopo? Ya, mula wong dileke kadang orang mendem, loh katanya di dunia itu mampir ngombe lah, kok ngombe aja nggak boleh. Nah, gitu ya. Nah, itu jangan dilarang. Biar dia mendem, wong lagi ngertine mendem. Caranya gimana? Supaya berhenti jangan digebuki. Ya, jangan digebuki, didakwai. Kalau dia nanti sudah paham, mengerti dan itu merugikan diri, nanti dia akan sadar. Berhenti dengan sendirinya. Kalau berhenti karena digebuki, ya dah. Nah, nanti dia punya bolo banyak, balas gebuki genti. Tidak perlu itu. Kecuali kalau hukum Islam memang digebuki. Ya, hukum Islam berlaku orang mabuk zaman Rasulullah dicambuk 40 kali, zaman Khalifah Umar dicambuk 80 kali. Nah itu dah, ini bukan negara yang berlaku syariat Islam. Maka tugas kita dakwah, beritahu, ngajak. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam berdakwah ini, yang menerima pun dengan tidak terpaksa ikhlas nanti akan nembus. Ya, hati yang ikhlas diterima dengan ikhlas, Allah membuka hidayah. Berapa banyak orang yang mabuk-mabuk jadi sembuh, berhenti dengan sendirinya setelah dengarkan kajian ini. Ya, apalagi? Kedua orang tua saya sudah lanjut usia, kurang lebih 80 tahun. Keduanya mengerjakan sholat 5 waktu, akan tetapi ibu saya selalu membentak-bentak bapak bila kurang berkenan di hati ibu saya. Bagaimanakah cara menasihati ibu saya yang selalu membentak-bentak bapak? Itu mesti kurang pengetahuan agama, jangan ngaji Bu. Bu, adanya aja, wong sudah sama-sama tua, udah mau masuk kubur kok dadak bentak-bentakan toh Bu, itu loh. Nyata diberitahu. Ya, dibentak-bentak itu karena apa? Bapakmu wis ora gelem nyambut gawe, lah wis tuwa kok nyambut gawe. Ya, itu tanggungannya kula Bu, itu tanggungannya anake kuwi genti no. Mosok bapak ibu sudah sepuh carikan makan sampai anaknya dah jadi orang kaya semuanya atau sudah gede-gede semua. Ibunya udah umur, bapaknya umur 80 tahun, kok nyambut gawe apa coba? Ya, yang ngono-ngono wedhus ngono ya iso. Wedhuse mlayu ra iso nguyak malah. Nah, maka itulah kalau ayat ini tadi, kalau bapakmu sudah sampai usia lanjut, kamu harus lebih berbakti kepada ayahmu, ibumu. Bicara saja hati-hati. Wala takullahumma uffin. Bicara aja kalau bapakmu sudah sepuh, hati-hati.
Jangan yang ini ufin diartikan itu maksudnya berkata kasar. Ya wong Jawa jate kasar kuwi ora mung ngono. Anda dikandani bapake nekat kok ya ta. Tus gitu ta. Tus tahu ndak tus? Nah, enggak boleh. Jadi kata kasar pada orang tua yang sudah sepuh apalagi sudah dari umur mendekati apa itu? Pikun. Kadang-kala di rumah bicaranya itu seorang nyenengke, tapi kamu harus tahu ini orang tua. Mungkin sudah mendekati pikun, kadang-kala ngomong itu tidak terkontrol, tidak karena kesadaran, dimaklumi. Nah, kamu harus berkata dengan kata yang baik. Aqullahumma qaulan karima. Kata yang penuh hormat, ngajeni ning wong tua. Diunekke disengeni wong tua meneng wae rasa dipikir. Karena ini sudah pikun. Nah, ibunya ya begitu, nek wong sepuh-sepuh 80 tahun, mungkin ibunya ya 75 atau berapa gitu lah. Lah kok kayaknya ngetak-ngetak wong tua itu kon ngopo ya dikandani. Nah, kandani syukur kalau belum bisa diajak ngaji ya di rumah disetelke radio. Setelke TV. TV kajian ini loh biar rungokke. Ya tahu nanti berubah kalau sudah diberitahu nasihati oleh anak-anaknya nanti mudah-mudahan berubah jadi baik lah. Apalagi pertanyaan berkaitan dengan akhlak yang baik. Saya seorang janda, nenek dengan 11 cucu, usia 58 tahun tapi masih cantik. Kadang kalau berjalan dengan anak-anak dan menantu, saya banyak yang bilang seperti adik kakak. Kadang dikira saya adik dari anak saya karena kelihatan lebih cantik dan muda. Sehingga hati ini merasa bangga dan senang sekali. Kadang-kadang berlebihan bangga kalau disanjung teman-teman ngaji saya. Apakah sikap saya itu berlebihan, Ustadz? Karena kalau habis dapat sanjungan, saya selalu cerita-cerita kepada orang lain tentang kebanggaan saya tersebut. Apakah saya salah atau benar dalam berakhlak yang demikian? Mohon nasihatnya. Nih, bapak-bapak yang menginginkan siapa? Ini ada janda cantik tadi, kan promosi itu, ya masih cantik, kadang-kadang denganannya dianggap adiknya dan sebagainya, masih cantik. Nah, bapak-bapak yang kepengen janda cantik ini boleh nanti daftarkan. Jadi manusia itu jangan bangga, ya. Kalau cantik, yang membuat cantik kamu siapa tuh? Nah, mestinya kalau di dalam cantik itu tidak cerita dengan temannya, tapi terus ngoco, ya. Nah, saya lihat kecantikannya itu, Allahumma anta hasan ta khalqi fahasin uluki, doa ya Allah, Engkau yang mempercantik rupaku itu, percantiklah ya Allah akhlakku. Ya, jangan sampai hanya cantik gebiarnya akhlaknya rusak. Ya, ya. Pelacur-pelacur itu banyak yang cantik-cantik. Ini orang cantik orang payu. Tapi akhlaknya rusak. Nah, mulai nek suruh ngepek tenan ya emoh, ya nggo dolanan kuwi. Ya ta? Payu itu. Maka orang mengatakan saya masih cantik, ya mudah ya kita cermin. Allahumma anta hasan ta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang memperbagus rupaku ini, maka perindahlah akhlakku. Nah gitu. Jadi syukurnya kepada Allah bukan dipamer-pamer kecantikan kepada teman-temannya, tapi mohon kepada Allah yang memberikan rupa saya yang cantik ini, mudah-mudahan tidak kulitnya saja, tapi akhlak saya juga diberikan kecantikan oleh Allah akhlaknya. Ya, karena manusia tergantung akhlaknya. Kalau rupanya diberi Allah cantik, akhlaknya cantik lah sudah nilai plus itu. Kalau cantik akhlaknya bejat, ya sudah nggak ada nilainya. Ya, apalagi? Brosur halaman 9.
pada hadis yang atas. An Abi Suraihin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila wa man ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu rawahul Bukhari. Dari Abu Suraih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa dia ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Ini mohon dijelaskan. Sebetulnya sudah cukup jelas. Nabi sampai bersumpah 3 kali, wallahi la yu'minu, demi Allah kamu tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud ini? Siapa ya Rasulullah? Sampai Rasulullah bersumpah demi Allah tidak beriman itu siapa? Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatan jahatnya. Orang yang merasa tidak aman tetangganya dari kejelekannya. Jadi orang yang beriman itu kalau punya tetangga, tetangganya merasa aman karena dekat orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu selalu menjaga ketentraman tetangganya. Tidak mengganggu, tidak bising, tidak mengganggu orang tidur, apalagi tangannya ada yang sakit. Nah, kalau orang mempunyai tetangga kok selalu terganggu kejahatannya, perbuatannya, ucapannya selalu mengganggu tetangga. Nah itu kata Nabi sampai bersumpah wallahi kamu tidak beriman, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, tidak beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu berusaha di mana saja mempunyai tetangga itu membikin aman tetangganya, ya, membikin aman. Misalnya udah jam 12 malam, tetangganya udah saat-saatnya tidur, kamu kebetulan bekerja atau dari mana pulang kemalaman, itu masuk kampung itu kalau naik sepeda motor, ya dilirih ke, orang malah kenal pote diuculi gas ke, itu bukan orang yang beriman itu, bukan orang beriman. Nah, kalau orang beriman tidak seperti itu, mengganggu tetangga. Ya, maka jangan hanya melaksanakan sholat poso saja. Orang yang beriman itu sholatnya dibawa dalam kehidupan. Ya, orang mau formalitas sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, kalau kamu suka mengganggu tetanggamu tadi, walaupun kamu sholat tapi tidak beriman. Tapi sholat yang didorong karena iman, tetangganya aman dengan gangguannya. Ya, karena sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh agama dihindari bagi orang yang sholat, termasuk mengganggu tetangganya, merasa tetangganya tidak aman, itu kata Nabi tidak beriman. Jadi orang beriman itu memang betul-betul bersih. Ya, siapa yang tidak suka wong tetangga tidak merasa diganggu, merasa tenang, aman, ayem, itu punya tetangga orang yang beriman itu. Apalagi halaman 10 hadis yang paling bawah. An Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an Nabihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alai qala an tud'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wala tahjur illa fil baiti, rawahu Abu Dawud. Dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, dari bapaknya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang menjadi haknya istri atas suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu memberinya makan apabila kamu makan, kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memukul muka, jangan kamu menjelek-jelekannya,
dan janganlah kamu meninggalkannya karena marah kecuali di dalam rumah. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, dan janganlah kamu meninggalkannya karena marah kecuali dalam rumah. Mohon dijelaskan. Nah kalau diusir, pertanyaan minggu pagi kemarin kan, masih ingat nggak? Ada suami yang disuruh minggat istrinya itu loh, ya. Lah nek nang omah terus ya tambah duya-uya wong kon lunga kok ora lunga. Nah itu maksudnya apa? Suami istri itu biasanya kalau sampai pergi lunga itu nesu tuh, apalagi ditambah ditundung lunga sisan. Itu mesti bukan tata cara Islam. Kalau cara Islam suami istri berselisih itu boleh apa tidak? Boleh, wong jenenge dua manusia yang berbeda pikirannya ya kadang-kala berselisih. Tapi kalau sama-sama Islam, perselisihan itu diselesaikan menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu beriman kepada Allah, kalau terjadi perselisihan selesaikan pada Allah dan Rasulnya. Kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasulullah. Semua mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Dah perselisihan mesti reda. Ya. Tidak boleh kalau kamu perselisih terus pergi. Jadi meninggalkan tempat. Pergi itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, menurut tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah, kalau sedang berselisih diselesaikan, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kalau perselisihan dong rampung kamu pergi, apa menyelesaikan masalah? Tidak, masalah itu tidak selesai. Ya, apalagi pergi istrinya ya orang goleki ngetingi teko dhewe. Akhirnya istrinya, alah kene lunga ya mulih neh. Wes dimulai ngono berselisih lagi gitu ta. Jadi aku mulih ra entuk ta. Lunga-lunga dhewe kan mulih-mulih dhewe sing goleki kowe sapa? Terus lunga neh gitu. Enggak. Maka kalau terjadi perselisihan jangan ditinggal pergi. Diselesaikan masalahnya apa toh kok sampai terjadi percekcokan ini tadi masalahnya apa? Kalau sama-sama muslim, ayo kita kembalikan tuntunan Allah, tuntunan Rasul kita pakai pegangan. Selesai. Maka Rasulullah dalam mendidik umatnya sampai seperti itu. Tinggal pergi orang menyelesaikan masalah. Kamu pergi masih membawa ganjelan masalah dengan istrimu. Ya, apalagi nek sering pergi, sering selisih, anggere berselisih mesti lunga. Lunga ngerti-ngerti mulih neh. Nah, saya ora kajen nanti. Ya maka perselisihan itu maka paling enak sebenarnya orang Islam itu. Ya, paling enak orang yang mentaati aturan Islam itu. Tidak ada perselisihan berkepanjangan, nggak ada kok. Kalau semua pakai aturan Islam, sudah berselisih itu wajar, tapi penyelesaiannya harus kembali pada Allah dan Rasul. Kalau kembalikan pada Allah dan Rasulnya, apapun keputusannya Allah, keputusan Rasul, tidak ada pilihan lain. Semuanya harus mentaati aturan itu. Udah paham? Apalagi? Halaman 12. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun faqala khairun nisa'i man tasurru idza nadara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wanita yang bagaimanakah yang paling baik? Beliau bersabda, sebaik-baik wanita atau istri adalah yang apabila dipandang suaminya menyenangkan, apabila diperintah dia taat dan tidak menyelisihinya karena mengandalkan dirinya dan hartanya. Yang ditanyakan pada yang akhir, dan tidak menyelisihinya karena mengandalkan dirinya dan hartanya. Mohon dijelaskan. Ini sudah cukup jelas itu Pak. Istri yang baik itu kalau dipandang suaminya menyenangkan, senang bukan karena cantiknya tadi ya,
senang karena akhlaknya. Jadi melihat sak polah-polai istrinya itu ngresepe, seneng suaminya. Sekalipun istrinya cantik, ya kadangkala suaminya melihat bosen, ya ta? Akhirnya neng omah dinesoni terus, ya dilo-dilo dihampiri wong jak lunga mangkat. Nah, sekalipun istrinya cantik, mesti suaminya melihat itu bosen, ya ta? Nah, maka menyenangkan akhlaknya. Ya. Kalau di perintah nurut selama perintahnya tidak maksiat. Ditinggal pergi menjaga kehormatan dirinya dan rumah tangga suaminya. Dikongkon nurut tidak menyelisih karena dia merasa apa tadi? Diberi kelebihan masalah hartanya. Ini kan terangkan dah? Sehingga karena mengandalkan dirinya dan hartanya. Ya. Dia merasa lebih kaya. Suaminya tidak punya, apalagi berumah tangga, dia punya rumah, punya tempat tinggal tadi, suaminya melu di situ, manggon melu neng kono. Rumah itu punyanya istri, tinggalane wong tuane, ada usaha dagangnya juga, ya dari suaminya ndak seperti itu. Maka nanti kalau dikit-dikit dia marah. Karena dia merasa punya rumah, punya tempat tinggal, ya kadang sampai seperti yang kemarin itu suaminya yang diusir, lu kok kowe neng kene nggone sapa? Gitu kan? Nah itu karena mengandalkan hartanya atau mengandalkan dirinya merasa bisa tanpa kowe iki aku siso. Ya. Cari makan menafkahi diri saya, tanpa kamu saya bisa. Ya, mengandalkan dirinya, tidak bersyukur atas pemberian dari Allah. Apalagi usahanya suaminya sekarang sedang bangkrut. Dulu ketika suaminya jaya, ya sudah, tiap hari dibelanja, nah, sekarang suaminya sedang bangkrut. Karena sekarang banyak pengusaha-pengusaha kecil yang bangkrut kok. Ya. Sedang istrinya karena pegawai negeri, orang musuh bangkrut, tetap digaji tiap bulan. Ya tak? Nah, sekarang penghasilannya merasa lebih banyak. Lebih banyak siapa? Istrinya lah, karena merasa dirinya lebih kaya, lebih bisa mempunyai penghasilan yang lebih banyak lah, kadang-kala ini dengan suaminya terus sio-sio tadi, ya sio-sio, kadang-kala merasa sudah tidak mau lagi diperintah suaminya, tidak mau lagi, wong aku lebih kaya, aku lebih punya status di sini kok, kamu di sini kan mengetut ke aku. Nah, dan kamu nggak punya apa-apa, rumah ya rumahku, sawah ya sawahku, ya. Nah kadang-kadang itu yang menjadikan begitu itu menjadikan kufur kepada nikmat Allah. Dan biasanya wong wedok ini penghasilannya luwih gede timbang sing lanang. Biasanya Prim, ini yang punya istri itu. Ya, biasanya kemayu. Jane ora ayu ning kemayu. Tapi kalau wanita yang sholihah, ya kata Nabi tadi, dilihat suaminya menyenangkan, ya bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga kehormatan suaminya, ya menyenangkan. Diperintah nurut selama perintahnya tidak maksiat. Nah ini kalau tidak wanita sholihah tidak bisa. Nurut selama tidak maksiat. Maksiati piye ya ndak ngerti kok kalau tidak orang beriman. Ditinggal pergi suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga rumah tangga suaminya. Tidak kok tinggal pergi suaminya malah dia pergi dengan orang lain. Atau suaminya pergi ngundang orang lain untuk datang menemani. Nah yang gitu itu jelas wanita calon neraka itu. Nah, maka itu bukan wanita yang sholihah.